Ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Ibu minta pimpin doa, nak. Sandi, silakan. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat buat kalian, buat kita semua kelas. Amin. Amin. Ya. Sebelumnya, Ibu periksa kehadiran dulu. Itu ada 2 bangku kosong. Siapa yang nggak masuknya, ya? Theo sama Andre. Ada yang tahu keterangannya apa? Oh, Andre sama Theo. Oh iya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu harap fokus juga dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada minggu ini. Pembelajaran yang minggu lalu ada yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Iya, Firman. Masih ingat, Man? Pelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang teks ceramah. Ada pengertian perbedaan teks ceramah dengan pidato dan khotbah, ciri-ciri teks ceramah dan struktur teks ceramah. Iya, pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teks ceramah. Ada pengertiannya, ada perbedaan, ada ciri-ciri, ada tujuan. Dan ada yang terakhir kemarin pelajari tentang apa? Struktur teks ceramah. Ya. Struktur teks ceramah. Nah, pada minggu lalu kita sudah fokuskan kepada struktur. Begitu pula dengan hari ini. Silakan dilihat kompetensi dasar yang Ibu tampilkan di depan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya menganalisis struktur dalam teks ceramah. Model problem based learning, metode diskusi, medianya menggunakan media audio visual dan LKPD, maka peserta didik mampu menganalisis struktur teks ceramah dengan tepat. Merasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, dan komunikatif dalam pembelajaran. Nah, ini sama seperti pertemuan minggu lalu. Sudah kita fokuskan kepada struktur teks
bagian keduanya ada isi rangkaian argumen. Itu terdapat pendapat-pendapat dan bagian terakhir ada penutup atau dikatakan juga dengan penegasan kembali. Di dalamnya memuat simpulan dan rangkuman. Iya. Kalau kemarin kita samakan dengan anatomi tubuh kita. Kalau struktur teks ceramah itu ada kepala, badan, dan kaki. Kepala tentu contoh. Ibu kasih kesempatan, siapa yang ingin bertanya silahkan. Saya Bu. Iya. Bu, apakah dalam teks ceramah harus memasukkan fakta Bu? Nah, pertanyaan yang bagus dari temannya, dari Bella. Ada yang bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan Bella. Bu, kenapa di dalam teks ceramah itu harus menyertakan fakta? Kenapa? Karena kita ingat di tujuan teks ceramah ada yang minggu lalu yang sudah kita bahas minggu lalu bahwa salah satu tujuannya itu persuasif ya Raya? Iya kan? Ya, persuasif itu kan mengajak, mempengaruhi ya. Jadi kalau kita mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan atau kita kemukakan, maka itu harus ada faktanya supaya jelas orang juga mau mengikuti kita. Oh, berarti tidak mengada-ngada, dia ada landasannya, ada faktanya tadi. Jadi di dalam teks ceramah mengemukakan pendapat harus disertai dengan fakta, seperti yang di slide sebelumnya. Nah ini, di dalam bagian isi terletak argumen atau pendapat yang menjelaskan lebih lanjut apa yang sudah disebutkan dalam pendahuluan. Nah pada bagian ini juga fakta-fakta itu gunanya untuk memperkuat argumen supaya si pendengar bisa mengikuti atau mau mengikuti apa yang kita bicarakan atau kita sampaikan. Anis tolong bagikan LKPD ini masing-masing. Yang sudah terima LKPD-nya silakan dibaca. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Hasil kerja saya. Ya, ini hasil dari
Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Anis dan Sasma. Anis dan Sasma sudah menuliskan di sini hasil kerja mereka berdua. Kalau si Anis menyebutkan bahwa yang dikatakan isu itu ada di paragraf pertama. Kemudian permasalahannya masih ada di bagian sini. Ya, berarti kalau Sasma tadi dia secara umum ya, ininya hampirnya sama. Di dalam pendahuluan ada isu permasalahan terpandang, jawabannya sama. Kemudian pendapatnya juga sama, edisi sama, ada pendapat fakta dan penutup. Ada yang punya jawaban beda? Berbeda? Tidak? Apa ya? Pada ada yang berbeda Rel? Teman dari pekerja yang Farel pegang itu punya siapa? Punya David. Itu menyebutkan permasalahannya tidak? Tidak? Iya, berarti itu salah ya. Nanti di LKPD-nya, di problem penilaiannya, yang permasalahan itu diberi nilai 0 ya, Farel ya. Kita pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih mengenai teks ceramah dengan indikator pencapaiannya yang berbeda. Ibu kasih gambaran deh. Besok kita akan mempelajari mengenai mengkonstruksi teks ceramah. Jadi di rumah kalian silakan baca-baca dari literaturnya baik dalam buku cetak yang kalian pegang atau di dalam dari internet. Bisa kalian cari literaturnya, kalian baca sebagai bekal untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Ya, ya? Ya, Bu. Sepertinya sudah lemas karena jam terakhir sudah pengen pulang ya? Ya, Bu. Sudah apa? Sudah. Iya. Itulah pembelajaran kita hari ini supaya kita pulang sampai di rumah dengan selamat. Pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Sekarang kita tutup dulu dengan berdoa. Yuk Sandi, yuk pimpin temannya untuk berdoa. Kita mau pulang. Belum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ibu akhiri dulu pertemuan kita